Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu, Mbak. Dan ini saya mau menyampaikan pertanyaan dari teman-teman terkait dengan jenengan dulu kan pernah mendirikan sebuah aliran sampai ke kejaksaan dan sudah diizinkan. Bahkan sampai anggota atau murid jenengan itu sampai 60 orang. Tapi kenapa Mbah tiba-tiba kok jenengan mengurungkan saja? Padahal itu sudah diizinkan, Mbah. Di era tahun 1990 kami menginjak, menekuni dan membuka pertolongan kepada masyarakat. Alhamdulillah juga diterima. Kemudian banyak sekali penggemar-penggemar yang mereka ingin sekali mencari ilmu peninggalan daripada nenek moyang kita. Okay. Kita banyaknya dari penggemar, banyaknya dari para murid, mereka ingin meminta agar organisasi itu diciptakan sebuah penghayat-hayat kepercayaan. Okay. Dan saya namakan yaitu aliran kepercayaan Triloka. Kami pun juga sudah izin ke kantor kejaksaan dan diizinkan. Setelah saya pulang, kita menemui kepada teman kita yang mana untuk sharing tentang ilmu, dan mereka juga seorang tokoh agama Islam yang mana mereka akrab dengan kita. Mereka memberikan wawasan agar niat saya itu untuk diurungkan, karena mendirikan sebuah keyakinan atau kepercayaan itu tidak mudah yang kita bayangkan, karena penuh dengan pertanggungjawaban yang sangat besar. Ya, teman-teman atau murid-murid saya, kemudian saya beri kabar itu ya semua agak kecewa. Setelah berangsur lama kita juga punya kegiatan yang sangat banyak sekali, hingga kegiatan saya setiap hari satu surah itu kan mengadakan tirakatan, Mbak. Jadi dari pintu ke pintu, dari anggota ke 60 itu semua juga diberi giliran. Setiap suruh di rumahnya ini, suruh depan di rumahnya ini, suruh depan di rumahnya ini, yang mana kedatangan kami atau acara itu diselenggarakan untuk Sabto Tomo atau memberikan wawasan-wawasan tentang kepangeranan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk membongkar dengan jati diri kita. Karena ornamen-ornamen yang ada di dalam tubuh kita memang sangat banyak sekali, dan jarang-jarang orang yang memahami tentang apa yang kita miliki di dalam tubuh ini. Manusia banyak, tapi jarang sekali orang yang membongkar dengan jati diri yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan kita punya roh, punya sukma, kemudian kita punya perabot-perabot, anasir 4 perkara, panca indera, kemudian kita masih banyak posisi-posisi yang lain, yang mana hal-hal tersebut bisa dipelajari oleh siapapun, agar kita mengerti apakah manusia itu, dan manusia itu akan kemana, dan apa kewajiban manusia, dan bagaimana manusia setelah meninggal. Itu kita pelajari dan kita sebarkan kepada teman-teman kita, agar mereka menjadikan orang-orang yang baik dan punya rem-rem yang kuat, yang mana sebagai hamba yang patut untuk bersembah pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian seperti halnya dipertanyakan oleh teman kita, mungkin ini juga pernah mendengarkan kita Sabto Tomo, mereka bertanya untuk pengurasan, yaitu dinamakan Trisakti atau yang dapat dikatakan dengan Triloka. Hingga secara garis besar saja bahwa Triloka itu ada 3, yaitu Guru Loka, Indra Loka, dan Jana Loka. Apa itu, Mbah? Ya, Guru Loka yaitu wadahnya ada di otak kita atau kecerdasan kita. Kalau di Indra Loka itu yang ada di dalam tubuh kita, terdapat daripada 5 indera. Kemudian kita jabarkan bahwa panca indera itu dari mata, kemudian indera mata, indera hidung, indera pengucapan, indera pendengaran, dan indera rasa. Kalau Jawa dikatakan paningal, panggondo, pangrungu, pangucap, dan pangroso. Saya ulang lagi, kalau di bahasa Jawanya yaitu paningal, panggondo, pangrungu, pangucap, pangroso. Itu kan dijabarkan satu malam tidak habis-habisnya, Pak. Iya, Pak. Hingga kita garis besarnya saja. Kemudian yang terakhir yaitu Jana Loka, yang ada di dalam kolbu kita atau di dalam hati kita. Jika dari Guru Loka yang ada di otak kita, kemudian indera kita yang ada di panca indera kita,
kemudian Janaloka yang ada di kolbu kita, 3 serangkai itu sebagai Trisakti, telur-telur yang atunggal dari sawiji. Sehingga apabila misalkan kita punya tujuan, maka kita memantrapkan dari Guru Loka, Indraloka, Janaloka. Misalkan kita punya cita-cita, kemudian kita memberikan atau menggugah dengan yaitu perabot-perabot yang kita sebutkan tadi, Mbak. Setiap dari wadah Guru Loka, wadah daripada Indraloka, wadah daripada Janaloka, itu pasti ada memantra, dapat dikatakan unen-unen, Mbak. Pasti ada mantranya, ada unen-unennya, yang mana unen-unen itu menggerakkan, membangkitkan agar si Guru Loka atau pikiran kita atau otak kita, agar panca indera kita, agar hati kita bisa bekerja yang maksimal, kemudian dijadikan satu untuk meraih dengan tujuan masing-masing. Sehingga tujuan kita apa? Kalau tujuan kita kepangeranan, kita bersambung pada Sang Pencipta. Tujuan kita berbakti pada Tuhan, kita sambungan untuk yaitu berbakti pada Tuhan, kita sambungan untuk bertawaf pada Tuhan. Nah, yang namanya menyembungkan diri pada Tuhan itu kita juga sulit untuk mempelajari yang lebih dalam, karena kita menyembungkan itu kan harus ada yang disembungkan. Iya, Mbak. Misalkan A dan B, A menyembungkan B, lah B-nya harus wujud. Padahal kalau kita menyembungkan Tuhan, kita manusia berwujud, tapi yang disembungkan tidak wujud. Dan disinilah yang tidak wujud itu yang dapat dikatakan sulit. Karena kalau orang yang tidak yakin, maka mereka tidak percaya dengan pewujudan Tuhan. Ya, yang namanya Tuhan ada yang mengatakan tidak berwujud, tapi juga ada yang mengatakan Tuhan itu yang berwujud. Ada juga yang mengatakan bahwa pewujudan Tuhan adalah alam semesta raya seisinya, termasuk manusia, jagat raya, angin, air, dan sebagainya adalah perubahan pewujudan daripada Tuhan. Namun dengan kriteria tersebut, kita memang perlunya untuk jelimet mempelajari, teman-temanku. Hingga apa yang dipertanyakan teman kita yang dikatakan yaitu Triloka adalah merupakan Tritruning Atunggal yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya dari ajaran-ajaran yang kita sampaikan atau yang pernah kita ajukan, yaitu Warto Kawruh saja, atau merupakan sarana untuk berbakti pada Tuhan atau sarana untuk bertakwa pada Tuhan. Jadi bukan pendidikan agama, Mbak? Bukan, itu hanya sarana agar kita itu dengan mudah untuk berbakti pada Tuhan. Agar kita arahnya itu jelas tuh, Mbak. Bagaimana caranya kita menyembuhkan diri tadi. Itu kalau di agenda kenegaraan waktu itu kan masuknya bukan ke agama. Itu tergolong apa, Mbak, itu, Mbak? Ya, aliran penghayat, aliran kepercayaan. Jadi dalam di kantor kejaksaan diizinkan yang penting tidak membuat hebohnya masyarakat. Apabila organisasi yang terdapat 60 anggota setidak-tidaknya tadi, apabila anggotanya membuat gaduh masyarakat, membuat gaduh negara, maka perizinan akan dicabut oleh kejaksaan. Enggak, kami juga diizinkan, namun sayang sekali renungan-renungan kami saya perdalam lebih lanjut, kita urungkan daripada kita mendirikan aliran tersebut. Karena kita juga punya agama, hingga kita untuk mempelajari agama tersebut, adapun wacana-wacana tentang ilmu-ilmu kebatinan itu sebagai yaitu pendalaman ilmu agama kita, Mbak.